Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Hamzah Putra, NIM 19042135. Baik, materi minggu selanjutnya yaitu tentang pendekatan dasar intervensi struktural dan kultural. Yang pertama, pengertian intervensi. Beberapa pengertian intervensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miftah Toha, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara apakah yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan pemberian umpan balik. Intervensi berarti keikutsertaan klien dan konsultan bersama-sama merencanakan proses perbaikan berdasarkan atas masalah yang dijumpai dalam proses diagnosis. Selanjutnya oleh Arif, Franks, dan Bell, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan struktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih, kelompok atau sasaran individu, melakukan tugas yang secara langsung atau tidak langsung. Sasaran tugas dihubungan dengan perbaikan organisasi. Suatu intervensi dikatakan efektif apabila terdapat informasi yang benar dan bermanfaat, kebebasan memilih, dan keterikatan di dalamnya. Selanjutnya yaitu intervensi dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses perubahan atau intervensi dimulai dari perubahan struktur atau sistem dalam organisasi hingga penyuluhan psikoterapi yang diberikan kepada individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi yang mengarah kepada upaya perbaikan efektivitas organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pendekatan intervensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, intervensi struktural berfokus pada tingkat organisasinya. Yang kedua, intervensi teknikal berfokus pada tingkat pekerjaannya. Terakhir, intervensi berfokus pada manusia. Yang pertama yaitu intervensi struktural. Intervensi ini menggunakan kegiatan intervensi struktural. Terdapat 3 hasil yang diharapkan yang akan dipetik. Yang pertama, restrukturisasi atau reorganisasi. Yang kedua, sistem imbalan baru. Yang ketiga, perubahan kultur organisasi. Yang kedua yaitu intervensi teknikal. Teknik penerapannya antara lain penciptaan suatu satuan kerja yang sifatnya alamiah, yang berarti bahwa aneka ragam pekerjaan seseorang karyawan terwujud menjadi suatu yang dapat didefinisikan serta merupakan sesuatu yang bermakna. Yang kedua, pengembangan pekerjaan secara vertikal, berangkat dari pandangan bahwa karyawan adalah orang yang sudah matang dan dewasa, baik dalam arti keterampilan, pengetahuan, sikap maupun motivasi. Mereka pada umumnya akan lebih bergairah bekerja apabila mereka memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak dikendalikan oleh atasannya. Selanjutnya, intervensi berfokus pada manusia. 5 bentuk intervensi berfokus pada manusia yaitu: yang pertama, pelatihan KPKan; kedua, umpan balik melalui survei; ketiga, konsultan proses; keempat, pembinaan tim; kelima, pembinaan kerja sama antar kelompok. Terakhir, kesimpulan. Intervensi merupakan sebuah program yang direncanakan dengan maksud membantu sebuah organisasi menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam mengembangkan efektivitas intervensi, organisasi harus mempunyai informasi yang valid terhadap keanggotanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.